Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my god, gimana Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fix rate sih Pak kalau bayar utang? Kuponnya fix ya Pak? Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat bond ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu dia melemah ya meningkat kan dalam dia pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak? Range perhitungan Bapak, karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa? 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan. Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah mau masih signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, soal intervensi yang Bapak pernah bilang kemarin, Pak, itu gimana update-nya Pak, intervensi yang Bapak bilang di pasar, intervensi yang Bapak bilang kemarin, JSBN masuk ke pasar, Masuk terus. update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi katanya nggak boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya ceritakan sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil. Jadi dampaknya ada ke catatan kita. Buat kalian para pejuang rupiah, jangan dulu scroll video ini. Jadi, kemarin akhirnya dolar nembus 18.000 rupiah di kurs transaksi Bank Indonesia. Dan ini level yang sangat sensitif. Karena terakhir kali masyarakat Indonesia ngelihat angka ini, mereka langsung teringat sama krisis 1998. Tapi penyebab pelemahan rupiah hari ini tuh beda. Ada 3 tekanan besar yang datang secara bersamaan. Yang pertama, perang di Timur Tengah yang masih belum selesai. Konflik Iran bikin jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz terganggu. Harga minyak global masih bertahan tinggi, mendekati $100 per barel. Masalahnya, Indonesia masih membutuhkan impor minyak dan LPG dalam jumlah yang besar. Nah, ketika harga energi naik, kebutuhan dolar untuk membayar impor jadi ikut membesar. Subsidi energi juga makin berat. Rupiah akhirnya mendapat tekanan dari 2 sisi sekaligus. Yang kedua, dolar Amerika memang sedang kembali menguat. Harga minyak yang tinggi membuat resiko inflasi global naik lagi. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed juga mulai mundur. Bahkan pasar sudah mulai membicarakan kemungkinan suku bunga Amerika yang bertahan tinggi lebih lama. Di kondisi seperti ini, biasanya investor global lebih milih pegang dolar daripada aset dari emerging market. Dan rupiah termasuk salah satu mata uang Asia yang paling terdampak. Tapi faktor ketiga juga nggak bisa diabaikan. Kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia sedang melemah. Moody's and Fitch udah mengubah outlook Indonesia menjadi negatif. Investor juga lagi pada mencermati disiplin fiskal Indonesia, independensi Bank Indonesia, dan antara sampai aturan ekspor komoditas yang mulai berlaku bulan ini. Beberapa kebijakan sebenarnya dibuat untuk membantu rupiah. Bank Indonesia udah menaikkan suku bunga 50 basis poin, intervensi pasar juga terus dilakukan. Pemerintah juga mulai mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk disimpan di bank milik negara. Tapi pasar masih menunggu satu hal. Apakah seluruh kebijakan ini cukup konsisten untuk memulihkan kepercayaan? Jadi ya, rupiah 18.000 hari ini bukan muncul karena satu kejadian. Ini hasil dari perang yang mendorong harga minyak naik, dolar yang semakin kuat, dan investor yang mulai meminta premi resiko lebih mahal untuk tetap menyimpan uangnya di Indonesia. Tapi kalau harga minyak terus tinggi dan kepercayaan pasar gagal dipulihkan, dampaknya perlahan akan terasa ke barang impor, subsidi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi kita. So, what do you guys think? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau pendapat, comment down below. Hari ini nilai tukar rupiah 18.000 per USD. Terparah sepanjang sejarah, lebih parah dari COVID-19 dan krisis 98. Kenapa ini semua bisa terjadi? Apa karena MBG yang kepala badan gizinya baru ditangkap? Apa karena Kopdes Merah Putih yang buang-buang anggaran? Atau karena kebijakan ekspor satu pintu yang baru jalan kemarin? Yuk, sini ikut gua, kita bahas satu-satu. Hari ini tuh beneran terparah ya sepanjang sejarah dibanding sama COVID dan krisis 98 di level 16.000. Bahkan 86% mata uang dunia nilainya di atas rupiah tahun ini. Kalau bahas penyebab kenapa rupiah bisa selemah ini, kita bisa bagi jadi 2 faktor ya. Yang pertama itu domestik, yang kedua itu global. Kita bahas faktor globalnya dulu.
Bayangin dolar itu kayak barang. Bank Sentral Amerika, The Fed, nahan suku bunga tinggi. Jadi, nyimpen duit di AS jadi lebih cuan. Akibatnya, modal dari seluruh dunia lari ke sana. Permintaan dolar melonjak dan hampir semua mata uang melemah. Tapi, itu cuma pemicu. Kalau karena itu doang, harusnya negara selain US melemah. Tapi, kenapa Indonesia yang paling bonyok? Nah, itu karena faktor domestik. Gini alurnya, belanja negara lagi gede-gedenya, termasuk program jumbo kayak MBG dan Kopdes Merah Putih. Buat nutup belanja, pemerintah harus terus nerbitin utang. Sekarang, total utang kita udah tembus 9.900 triliun, sekitar 41% dari ukuran pendapatan nasional kita. Buat bayar bunganya doang, tahun ini dialokasikan hampir 600 triliun rupiah. Itu setara hampir 1/5 belanja pemerintah pusat. Dan itu cuma buat bunga, belum pokoknya. Masalahnya makin berat beban ini, investor khususnya global mikir 2 kali buat beli surat utang kita. Ditambah kebijakan baru ekspor satu pintu, masih dipertanyakan efektivitasnya. Jadi asing tuh nahan diri dan ragu buat masukin uang di kita. Kalau mereka ragu, dolar yang masuk bakal seret dan itu nambah menekan rupiah. Intinya ini tuh masalah kepercayaan asing ke tata kelola negara kita lah. Kalau dibanding sama pas tahun 98, rasio utang kita terhadap pendapatan nasional itu cuma sekitar 23%. Sekarang 41%. Ini semua bukan berarti kita mau krisis. Perbankan kita jauh lebih kuat nih dari tahun 98. Jadi soal kredit dan penyaluran dana itu aman. Tapi ruang fiskal kita lebih sempit dibanding 98. Jadi bakal mikir 2 kali untuk kebijakan fiskal ekspansif. Nih gua kasih 2 POV biar lu nilai sendiri. Pemerintah bilang aman. Kemenku Purbaya klaim defisit masih terkendali sekitar 1,8% kalau disetahunkan. Dan belanja ini sengaja buat dorong ekonomi. Sedangkan sebagian ekonomi independen lebih was-was. Mereka proyeksiin defisit bisa makin parah dan menyoroti belanja jumbo yang dianggap kurang produktif. Jadi, pemerintah bilang aman, sebagian ekonom bilang hati-hati. Ini yang bikin pasar susah buat optimis lagi. Pertanyaannya, sampai kapan rupiah akan melemah terus? Bank Indonesia sendiri bilang, tekanan musiman ini bakal mereda sekitar bulan Juli sampai Agustus. Tapi jujur, itu pola, bukan jaminan. 2 kunci aslinya tuh ini. Kapan The Fed mulai nurunin suku bunga, dan kapan kepercayaan ke fiskal dan tata kelola negara kita pulih. Intinya, USD yang terus menguat itu pemicu. Tapi kenapa rupiah paling lemah? Itu soal kepercayaan kondisi dalam negeri kita. Pak Purbaya gak apa-apa deh kalau bilang kami analisa ekonom TikTok. Yang penting kami berharap agar fiskal segera dibenerin dan kepercayaan investor asing balik ke kita. Bukan jawab itu kewenangan Bank Indonesia mulu. Jangan lupa follow akun gue buat ilmu daging saham dan ekonomi lainnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Itu artinya kita para konten kreator FB Pro dan YouTube bisa makin kaya, cairnya makin banyak. Terima kasih Presiden Prabowo. Dolar per dolar bisa 18.000, kalau bisa 20.000, 30.000, biar kita para konten kreator FB Pro dan YouTube itu makin kaya, makin banyak duit, cairnya makin banyak. Enak ya. Makanya kalian semua tuh rakyat-rakyat mulai ngonten FB Pro dan YouTube biar dapat dolar mahal ya. Keren. Ini adalah suatu prestasi besar dari seorang Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Terima kasih Pak. Keren Indonesia. Makin keren. Kalau bisa 50.000 aja lah dolar. Enak ya. Dolar naik, harga getah karet ikut naik. Wah, semoga dolarku jangan diturunkan dulu lah Pak Pur. Biar lama dolarku di angka 17-18, kalau bisa 20 lah dolarku. Biar karet tuh sampai 30.000. Jangan diturunkan dulu Pak Pur ya dolarku ya. Biar agak lama dulu. Biar kami petani karetku biar merasakan harga karetku yang lama tingginya Pak. Ya, jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Biar kami ku 10 tahun merana petani karet ku. Kini ku biar agak lama lah dolar tuh. Kalau bisa tuh 17.000, 18.000 tidak masalah dolar tuh. Kalau kami petani karetku harganya naik jadi seimbang. Kami ini bisa juga membeli Pajero. Yo, Pak Pur ya, jangan diturunkan dulu harga dolar dolar biar di kisaran 17.000, 18.000 biar harga getah karet kami kok di atas 20.000